Hai, kami dari kelompok 6 PTBE akan menjelaskan topik energi surya dengan judul The Dovre-Sun House. Di sini kami akan membahas sejarah The Dovre-Sun House dan teori energi surya. Sinar matahari membawa sejumlah energi yang disebut energi matahari. Selama bertahun-tahun, para ilmuwan mencoba menangkap energi matahari dan mencari cara untuk memanfaatkannya. Kami akan menceritakan kisah tentang salah satu ilmuwan, yaitu Sanhuin Maria. Dia memberitahu sebuah kunci atau rahasia dan penemuannya yang menggunakan energi matahari. Maria lahir di Budapest, Hongaria pada tahun 1901. Cintanya untuk energi matahari dan rasa ingin tahunya untuk penggunaannya yang tak berujung berkembang selama di sekolah menengah. Maria pergi berlibur untuk mengunjungi sepupunya di Amerika Serikat, dan akhirnya dia tinggal di sana untuk mengejar kembali studinya dengan harapan bahwa suatu hari dia akan segera mengembangkan dunia dan mulai menciptakan perangkat menggunakan energi matahari. Maria bekerja di berbagai tempat, dan suatu hari yang baik pada tahun 1939 dia bekerja di Institut Teknologi Massachusetts untuk proyek energi surya. Ini adalah mimpi masa kecilnya yang menjadi kenyataan. Maria memulai pekerjaan pada penemuan besarnya. Ia menyimpan energi matahari untuk memanfaatkannya pada suatu hari nanti untuk menghangatkan rumah. Betapa menakjubkannya pemikiran Maria ini. Maria tahu bahwa pelaut dan tentara yang berjuang dalam perang dunia dibiarkan terdampar selama berhari-hari tanpa air minum. Ia benar-benar merasakan perasaan mereka dan ingin sekali membantu tentara dan pelaut itu. Ia menyimpan penemuan besar yang ia tahan. Dalam beberapa waktu setelah banyak bekerja dan berpikir, ia menciptakan perangkat yang menggunakan energi matahari untuk mengubah air garam menjadi air minum. Ia menamai desainnya Solar Steel. Solar Steel didesain ringan dan portable. Betapa mengagumkannya Maria dapat membantu para pelaut dan tentara mendapatkan air minum di tengah laut. Maria melanjutkan eksperimennya untuk menyimpan energi matahari dan menciptakan sistem panas rumah bertenaga surya. Pada hari di mana menghangatkan rumah adalah tugas besar, proses itu membutuhkan tungku yang harus diisi dengan bahan bakar sun green yang dikenal sangat mahal. Ia pun menemukan garam ajaib yang disebut garam Robber. Garam ini punya kecenderungan unik untuk menyerap panas matahari dengan cara mencairkan dan memberikan panas ketika dibekukan. Ini adalah momen terobosan bagi Maria. Dia sangat dekat dengan mimpinya, namun sayangnya masyarakat menolak pemikiran ini karena dianggap tidak layak. Namun datanglah dua orang penyelamat, yaitu Elinor Raymond dan Emilia Peabody. Emilia bertugas membiayai proyek, sedangkan Elinor membantu merancang rumah itu. Rumah dibangun dalam cuaca yang dingin. Bangunan ini diberi nama Rumah Surya Dovre. Hal ini dikarenakan Dovre merupakan pemilik tempat itu. Rumah Surya Dovre dibentuk dengan atap miring. Sisi miring rumah diisi dengan jendela melalui tempat sinar matahari masuk. Karena bentuk atapnya miring, maka tidak akan memantulkan bayangan blok sinar matahari melalui jendela kaca besar yang memanaskan udara yang terperangkap di belakang kaca panas dari udara. Kemudian, melewati lembaran logam ke air escape lain, dari tempat memindahkan udara panas ke dalam kompartemen penyimpanan diisi dengan garam. Disinilah garam itu bekerja. Ajaibnya, garam globus meleleh yang membuatnya menyimpan panas membuat rumah lebih dingin ketika suhu turun. Garam diproduksi ulang dan dibentuk panas yang diserap membuatnya hangat dan nyaman. Rumah Surya Dovre adalah anugerah bagi orang-orang yang ada di sana. Dengan penemuan rumah Surya Dovre, Maria dinobatkan sebagai ibu dari rumah surya. Teori energi surya. Energi surya adalah bentuk energi yang paling berlimpah ditemukan di bumi. Dia menyediakan lebih dari 10.000 total penggunaan energi di dunia. Tak seperti yang lain, energi ini tidak menghasilkan gas berbahaya sehingga disebut sebagai energi yang ramah lingkungan. Energi surya merupakan energi terbarukan, berasal dari pancaran sinar matahari yang tersusun dari hidrogen dan gas helium. Dia juga menghasilkan beberapa sumber energi di bumi. Konversi energi matahari memiliki 3 macam tahapan, yaitu heliochemical, heliothermal, dan helioelectrical. Prinsip kerja sel surya atau fotovoltaik.
Foton dari sinar matahari menumbuk permukaan sel surya lalu akan menghasilkan elektron. Kemudian aliran elektron akan menghasilkan listrik. Kegunaan energi surya diantaranya sebagai daylight, drying agricultural products, space heating, heating water, dan generating electrical power. Ketidakuntungan energi surya diantaranya kurang efisien. Kedua, hanya bekerja menghasilkan listrik pada saat siang hari saja. Ketiga, potensi penyinaran yang baik terbatas di wilayah tertentu. Keempat, biaya pemasangannya dan pembelian peralatan di awal merupakan kekurangan karena sangat mahal. Terakhir, kondisi cuaca sangat mempengaruhi efisiensinya. Terima kasih sudah menonton.